Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksania Irnaningsih dari kelas 4 PJJB dengan NIM 061940110222. Saya dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya akan membuat tutorial digitasi peta citra dan peta garis menggunakan aplikasi ArcGIS. Dan di sini saya akan membuat peta tersebut, mengambil peta dari kampus saya sendiri, yaitu Politeknik Negeri Sriwijaya. Langkah pertama yaitu kita akan membuka Google Earth Pro. Ini di close saja. Setelah terbuka, kita langsung search Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, ini lokasi yang akan kita digit nantinya. Kita atur posisinya sedemikian rupa agar posisi peta ini dapat terlihat jelas dan lurus ke arah utara. Jika sudah terlihat jelas seperti ini, kita add Prismark. Ini kita ganti menjadi nomor 1. Nah, kita letakkan yang nomor 1.1 ini di sudut di sebelah kanan bawah. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk meng-screenshot atau memfoto untuk melihat dan mengingat easting dan northing-nya. Terus oke. Kita buat yang kedua. Lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kita screenshot lalu diluruskan dengan yang nomor 1 agar sejajar. Jarak dari kiri dan kanannya kira-kira sekitar 3 cm. Kita oke. Terus lagi yang ketiga. Usahakan ini lurus. Atau kalau mau lebih lurus lagi bisa menggunakan penggaris. Kita screenshot lagi. Kita add lagi nomor 4. Nomor 4 ini sini. Jangan lupa di screenshot untuk mengingat easting dan northing-nya. Kemudian oke. Setelah itu, setelah semua titik dipasang, lalu kita save peta ini di file, terus save image. Nah, kita ini resolusinya kita ganti jadi yang maksimum. Sudah itu kita save image. Kita bisa mencoba nge-save-nya di mana aja ya. Kita buat folder baru aja biar enggak kececeran. Kita bisa menyimpannya di sini. Kita kasih nama peta citra. Kita save dalam bentuk JPG. Kita
Kita bisa melihat kembali, tadi kita di sini, dan ini hasil savean peta yang telah kita buat tadi. Kemudian setelah kita mengambil citra satelit dari Google Earth, lalu kita buat save file di ArcCatalog. Kita buka ArcCatalognya. Maaf, sebentar. Kita bisa buat folder baru. Kita bisa connect to folder. Kita buat di file tempat menyimpan peta citra tadi saja. Oke. Nah, untuk membuat save file itu, di sini kita akan membuat, pertama kita buat new, lalu save file. Nah, di sini kita akan membuat misalnya batas kampus. Nah, batas kampus nih, feature type-nya polygon. Lalu jangan lupa kita edit, kita select, kita pilih project, UTM, WGS -84, lalu kita pilih yang WGS 1984 UTM Zone 48S, lalu di add, apply, lalu OK. Nah, lalu OK, seperti ini jadinya. Kemudian kita buat lagi save file. Apa ya? Jalan. Untuk jalan ini tipenya kita menggunakan polyline. Kita edit lagi. Terus kita select project seperti tadi. Add, apply, oke. Kemudian kita buat tiang bendera. Tiang bendera ini tipenya point. Lalu edit, select seperti tadi. Sama seperti yang tadi. Add. Oke. Lalu buat juga untuk gedung. Gedung ini sama seperti batas kampus, yaitu polygon. Kita select lagi. UTM. Oke. Oke. Nah, ini contohnya. Jika ada yang kurang, nanti bisa kita tambahkan lagi. Dan seperti inilah cara membuat save file di ArcCatalog yang akan kita digit di petanya nanti. Setelah kita membuat save file di aplikasi ArcCatalog, kemudian kita akan membuka aplikasi ArcMap, tempat untuk kita akan mendigitasi peta dari citra satelit yang telah kita ambil dari Google Earth tadi. Nah, ini bisa kita cancel, kita tutup. Kita pilih yang blank seperti ini, kemudian kita panggil data dari citra satelit yang sudah kita simpan tadi.
Nah, ini tempat saya menyimpannya tadi. Ini peta citra Polsri, lalu kita tambahkan. Nah, ini dia peta yang sudah kita ambil dari Google Earth tadi. Setelah kita panggil peta citra Polsri ke dalam ArcMap, lalu kita klik Windows, Magnifier, kita arahkan ke titik 1. Lalu kita klik Add, Control Point, lalu kita klik di ujung ini, lalu kita klik kanan, kita input data X dan Y yang sudah kita foto tadi. Itu ada 470989,61. Untuk Y-nya 96983,6,07. Lalu kita okekan. Sudah selesai menginput data X dan Y di titik 1, kita lanjutkan di titik 2, 3, dan 4 dengan cara yang sama seperti yang tadi. Setelah kita mengatur georeferencing pada peta citra Polsri, kemudian dilanjutkan dengan mendigit peta kampus Polsri. Langkah pertama itu adalah kita memanggil data yang sudah kita buat di ArcCatalog tadi. Yang pertama bisa kita masukkan batas kampus. Kita masukkan lagi gedung. Kita masukkan lagi jalan. Lalu sungai. Dan yang bendera. Ini sepertinya ada yang kurang, nanti akan saya tambahkan kantin. Mungkin belum ada ini. Lalu ini adalah area kampus Polsri. Kita bisa lihat di sini gerbang depan kampus Polsri di sini yang akan kita digit nantinya. Baiklah, akan kita mulai mendigit saja. Kita akan mulai mendigit batas kampus terlebih dahulu. Kita klik editor. Salah, ulang lagi. Baiklah, kita akan mulai mendigit dari batas kampus terlebih dahulu. Kita klik editor, start editing. Kita klik polygon. Lalu kita mulai dikit. Mulai dari ini ya, pagar depan ini ya. Sini. Lalu ke sini, ini batas ATM dan perkiraan belakang ATM itu. Lalu ke sini. Ke sini. Sini. Ini jalan menuju gerbang belakang Poltek. Lalu ke sini. Kita klik 2 kali aja. Nah, ini dia batas kampus Polsri. Kemudian kita klik editor, stop editing, lalu kita save.
Setelah kita mendigit batas kampus, dilanjutkan dengan mendigit layar yang lainnya. Kita matikan dulu batas kampusnya, lalu kita digit bagian gedung dahulu. Kita klik editor, start editing, klik gedung sama seperti batas kampus tadi, poligon, lalu kita mulai mendigit. Ini kita zoom aja biar kelihatan. Ini lab dan bengkel elektro ya. Nah, ini lab dan bengkel tertutup dari jurusan teknik sipil. Lalu kita dikit lagi ini bengkel terbuka dari jurusan teknik sipil. Nah, inilah contoh mendigit gedung. Lalu bisa kita lanjutkan untuk mendigit semua gedung yang ada di kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Begitu juga dengan layar-layar yang lainnya seperti jalan, sungai, tiang bendera. Dan jangan lupa untuk di stop editing lalu di save jika sudah selesai. Mendigit jalan. Jalan itu jalan itu polyline. Kita digit dari sini ya. Sini terus ke sini. Menuju ke belakang. Ini menuju gerbang Poltek bagian belakang. Ini kita bisa mulai lagi dari sini. Lalu karena ini jalan yang lurus, jadi langsung aja sini, mau ke sini, terus sini. Di sini. Nah, ini untuk jalan kita stop editing lalu save. Untuk sungai juga begitu polyline dan tiang bendera ini kita menggunakan poin. Tiang bendera itu ada di lapangan, ada di parkiran elektro 1. Di sini. Tiang bendera tiang bendera. Nah, tiang bendera juga sama seperti yang tadi, tapi tiang bendera ini menggunakan jenis poin. Lalu kita mendigit semuanya hingga selesai. Apabila sudah terdigit semua, maka kita lanjutkan untuk membuat atribut. Tapi di sini saya baru mendigit beberapa gedung saja karena sebagai contoh, lalu dilanjutkan untuk menambahkan tabel atribut pada tiap gedung.
Nah, untuk cara membuat tabel atribut itu kita klik kanan pada gedung, lalu kita open attribute table, kita sebentar. Terpantau sangat lemot ya. Kita add field. Bentar. Ini tadi di mana? Ya, ke zoom. Ini pertama kita coba di lab dan bengkel jurusan elektro. Ini kita klik di sini, lalu add field. Kita klik yang pertama itu nama gedungnya, kita bisa tulis dengan nama, karena di sini teksnya itu terbatas, jadi kita singkat saja ya. Ini diubah menjadi teks, lalu kita isi ini 100 biar cukup ya. Terus oke. Yes, terus add field lagi. Kita tulis nama kajurnya. Ini juga teks. Ini 100 juga, lalu oke. Lalu begitu juga dengan seterusnya. Kita bisa menambahkan atribut yang lainnya seperti sekretaris jurusan, lalu jumlah kelas, jumlah ruangan pada lab tersebut, lalu jumlah toiletnya seperti yang telah ditentukan. Lalu jika sudah dimasukkan semua atributnya pada lab dan gedung elektro, kemudian dilanjutkan masukkan atribut di gedung-gedung yang lainnya. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, seperti inilah tampilan petanya jika sudah didigitasi semuanya. Di sini ada gedung yang berwarna biru, ada kantin yang berwarna coklat, ada parkiran berwarna apa ini? Pink ya, kayak pink ya. Terus jalannya ini sungainya. Untuk ganti-ganti warnanya itu kita bisa klik di sini. Lalu ini ada pilihan warnanya, berbagai macam warna kita bisa memilihnya di sini. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, untuk data atributnya jika sudah di-input semua, kita bisa mengeceknya dengan klik kanan batas kampus, lalu open attribute table. Nah, untuk atribut tabelnya, jika sudah di-input semua, kita bisa mengeceknya kembali di layar gedung. Misalnya, kita klik kanan, lalu open atribut tabel. Nah, ini data atribut dari gedung yang sudah di-input. Bisa dilihat ini ada nama gedungnya, lalu nama jurusannya, kemudian nama sekjurnya, jumlah dosen, jumlah lantai, jumlah ruang, toilet, fasilitas, dan foto gedung tersebut. Nah, untuk foto gedung, kita menginputnya menggunakan rumus seperti berikut. Ini adalah rumus untuk menginput gambar. Nah, begitu juga dengan atribut di kantin,
atribut di lahan parkir dan tiang bendera. Nah, setelah semuanya sudah didigitasi dan semua atributnya sudah dimasukkan, kita save as terlebih dahulu. Kita save as, kita menyimpannya di yang tempat kita menyimpan tadi. Ini kita ubah jadi yang kedua. Save. Nah, kemudian kita akan membuat legenda dari peta ini. Caranya itu yang pertama kita klik layout view. Oh iya, jangan lupa matikan layer petanya ya. Nah, ini. Lalu kita klik file, kita klik pack and print setup, kita klik yang landscape, yang ini landscape, terus ini diklik juga. Lalu oke. Nah, ini bisa kita geser-geser ya, kita sesuaikan aja di mana kira-kira yang pas. Ini juga bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan menggunakan itu. Aduh, kok nggak bisa ya? Kok dia tidak mau? Oh, ini dia. Ini bisa digeser ke sini. Nah, ini kita lebarin lagi. Kira-kira segini ya. Nah, untuk petanya kita besarkan lagi. Kita buat skalanya 2500. Ya, kira-kira sebesar ini. Nah, kemudian kita klik rectangle untuk membuat kotak sebelah sini. Ini lalu ke bawah. Lalu untuk rectangle-nya kita klik 2 kali, kita bikin bentuknya itu transparan aja ya. Jadi no color. Ini oke. Jadi seperti ini. Nah, terus selanjutnya kita buat grid dulu. Caranya insert, lalu oh iya. Ulang. Selanjutnya kita akan membuat grid pada peta ini dengan klik kanan pada peta, lalu properties, kita klik yang di grid ini, lalu new grid, lalu kita klik yang ini, kita next kan, next lagi, sebentar. Yang ini kita ubah 100 dulu. Maaf ya, kelupaan. Next. Ini next aja. Finish. Sudah, kita oke.
kita apply kali. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita tambah lagi rectangle-nya di sini untuk nah, ini rectangle yang paling atas kita akan buat, misalnya ini judul petanya. Ini peta garis. Salah, bentar. Peta garis. Politeknik Negeri Sriwijaya. Pertengah aja. Oke. Nah, ini teksnya bisa kita atur di sini, kita bisa pilih hurufnya. Kita pilih Times New Roman. Ini kita pilih nah, begitulah cara untuk menambahkan teks. Kemudian kita insert north raw atau mata angin. Kita bisa pilih yang ini. Kita geser ke atas ini. Sini aja. Lalu kita besarkan sedikit. Nah, setelah itu insert scroll bar. Scroll bar-nya kita pilih yang ini aja. Oke. Kita bisa letakkan scroll bar-nya di sini. Sini dulu ya. Karena kita belum menyusunnya. Lalu kita insert scroll text juga. Kita pilih yang ini. Lalu oke. Sama kita letakkan di pinggir dulu, nanti kita susun. Lalu insert lagi, kita insert legend. Legendnya ini diubah jadi 2, lalu next. Maaf ya, agak lambat. Lalu next lagi. Next. Bentar, ada yang kelupaan. Ini kita ganti pakai caps lock aja. Next. 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 Finish. Nah, ini kita pindah ke sini. Nah, sudah itu kita insert picture. Kita masukkan gambar logo sipil. Masukkan logo Ristek Dikti. Wow, besar sekali ya. Masukkan logo Argis. Masukkan logo Polsri. Lalu logo-logo ini kita atur sedemikian rupa agar terlihat rapi dan cantik setelah di pinggir. Saya akan mengaturnya terlebih dahulu.
Dan inilah hasil dari peta Politeknik Negeri Sriwijaya dalam bentuk peta garis. Di sini ada mata anginnya, ini ada judulnya Peta Garis Politeknik Negeri Sriwijaya. Ini ada logo Politeknik Negeri Sriwijaya, ini ada scale bar, ini scale text, ini legenda, nama dosen pembimbing, nama pembuat, logo Polsri dan Sipil, logo Arjis, Stek Dikti. Nah, beginilah cara membuatnya dan beginilah tampilan akhir dari peta ini. Dan untuk peta citra, ini pembuatannya hampir sama dengan peta garis. Hanya saja dibedakan pada saat pewarnaan gedung, batas kampus, kantin, lahan parkir, dan lain-lain. Di sini hanya menggunakan outline-nya saja, tidak diisi, warnanya tidak diisi, hanya menggunakan outline-nya saja. Untuk legendanya sama, hanya berbeda pada mata anginnya. Lalu, jika sudah selesai, kita bisa menyimpan peta ini dalam bentuk PDF. Kita bisa klik file, lalu kita klik export map, maaf. Lalu kita bisa menyimpannya di sini dengan nama apapun yang kalian inginkan ya. Setelah itu, ini kalian pilih PDF ya. Sudah itu kita save. Nah, begitulah cara membuat peta Politeknik Negeri Sriwijaya dengan cara mengambil peta dari Google Earth dan mendigitasinya di ArcGIS. Mari kita lihat peta kita tadi. Nah, inilah bentuk peta citranya dan bentuk peta garisnya. Seperti inilah tampilan akhirnya. Sekian tutorial yang dapat saya berikan. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat. Semoga bisa membantu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.